Dia di sana mewakili nama kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2-3. Beberapa orang menafsirkan ayat di atas bahwa Yesus pergi ke surga untuk membangun rumah kita. Jadi mereka berpikir saat seseorang memberikan hidupnya kepada Yesus, Tuhan mulai membangun kediaman bagi orang tersebut di surga. Tetapi mereka melupakan apa yang Alkitab katakan. Pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ibrani 4 ayat 3. Surga adalah tempat yang indah dan sudah selesai dibangun. Jadi tempat apa yang Yesus maksudkan di sana? Jawabannya sederhana. Alkitab berkata Yesus menang atas neraka. Dan ketika dia datang kepada murid-muridnya di Galilea, dia berkata, "Salam bagimu." Matius 28 ayat 9. Kemudian dia naik ke surga dan diberikan tempat. Tempat itu bukanlah sebuah kursi di sebelah atau dekat Bapa di surga. Tidak, dia duduk di tahta Bapa. Dia ditempatkan di tahta kemuliaan Bapa di surga. Itulah di mana tempat otoritas tertinggi. Kemudian Alkitab berkata, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Kolose 3 ayat 1. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk kita. Jadi tempat kemana dia pergi yang disediakan bagi kita adalah tempat di sebelah kanan Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita bersama dengan dirinya di dalam kemuliaan. Sekarang kita didudukkan bersama dia di alam surga. Ibrani 9 ayat 24 berkata, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Selama Yesus di surga, kita diwakilkan dengan baik di surga. Dia mewakili kita di sana. Itulah mengapa dia berkata kepada kita untuk hidup dalam namanya. Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus." Ini dikarenakan dia di sana mewakili nama kita, dan kita di sini di dalam namanya. Kita memerintah dan berkuasa atas setan dan pengikut-pengikut kegelapan di dalam namanya. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Tuhan telah membawaku ke dalam tempat yang mulia, tempat penuh otoritas dan kuasa, di mana aku memerintah dan berkuasa atas penguasa-penguasa dan kuasa, kekuatan dan kekuasaan, dan semua nama. Ketika aku berbicara, seluruh ciptaan merespon, karena aku hidup dalam namanya. Bahkan sekarang aku patahkan segala pengaruh setan atas manusia, dan mendeklarasikan cahaya kemuliaan Injil menyinari hati mereka dalam nama Yesus.